Dia Yesus. Aku bangun kekal dalam nama Allah, Anak dan Kudus. Amin. Tuhan akan menjadi Tuhan bersyukur dari sekarang sampai selamanya. Amin.
Devon, Elia kan, Yanis bahkan boleh lagi dibawa dalam sakramen baptisan ini. Untuk itu Badan Pekerja menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah pengemalan ini akan dilayani oleh yang terkasih, pendeta jemaat kita, pendeta mayor kita, KM Menantu, STO. Dan untuk pengecekan kehadiran semua sudah lengkap pendeta. Yang tinggal dalam perjalanan ada 2 yang dari Manado, dan juga adalah penatua di Manado Kang. Kami persilakan dengan kasih. Mari berdiri. Kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari berdoa bersama dengan keluarga Yanis Wangol, calon Mama Ani, Papa Ani, daripada anak kekasih Devon, Elia, Yanis. Mereka akan membawa anak kekasih ini untuk menerima sakramen baptisan tanggung jawab daripada orang tua dan orang tua baptisan. Karena itu kami bermohon Bapa di dalam surga, biarlah kuasa-Mu, hikmat-Mu yang akan tercurah bagi kami sehingga kami boleh mempercakapkan dan menyampaikan segala sesuatu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah dan kehendak Tuhanlah yang akan kami beritakan di saat ini, sehingga penggembalaan baptisan jadilahnya di dalam kendali Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sejahtera bagi kita. Shalom. Selamat baku dapat. Semua hadir. Masih ada 2 Kang yang hadir kali ini jadi saksi baptisan perdana. Oh ya, baru Sidi Kang. Berarti Sidi baru semua yang datang. Baik yang ada di Manado, Gemin. Tentu yang seberapa kali jaga jadi Mama Ani, Papa Ani, penggembalaan baptisan ini sudah beberapa kali dilaksanakan, sehingga ada yang memang sudah jadi ritual atau memang harus begitu. Tetapi hal ini memang selalu menjadi perhatian bagi gereja bahwa sedangkan so bilang-bilang no ada lewat no, apalagi tuh nyanak bilang-bilang atau itu, sehingga senantiasa penggembalaan ini seringkali diingat-ingatkan walaupun DP keluarga atau DP isi sama tentang bagaimana panggilan pelayanan kita. Ketika Yesus sedang angkat ke surga, Dia mengingatkan supaya tentunya di kesempatan ini ketika keluarga Yanis Wangol memang DP tradisi cuma Kristen Protestan mungkin yang ada DP tradisi khas Mama Ani Papa. Untuk jadi Mama Ani dan Papa Ani tentunya keluarga telah berembuk mendoakan juga orang-orang pilihan ini, karena ada mungkin yang lebih dekat, ada yang sebelah rumah, ada yang mungkin saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang menjadi pilihan dari orang tua adik Devon untuk menjadi Mama Ani Papa Ani, yang tentunya orang tahu bersama adalah orang tua rohani yang dipercayakan untuk mendidik, untuk membimbing, untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan bagi anak kekasih Devon. Sehingga tentunya yang pertama Anda ingatkan dari percakapan di saat ini, pertemuan di penggembalaan di saat ini mengingatkan kepada kita bahwa jadilah Mama Ani Papa Ani yang benar-benar memiliki fungsi. Jangan cuma ketika Natal baku dapat Mama Ani, Papa Ani, atau nyanak nanti ketika Sidi, Sidi baru dia, ini udah tapi anak sarana. Itu DP pertumbuhan, DP perkembangan dia nyanak Mama Ani dan Papa Ani tentunya ketika mengajar, ketika juga dalam perhatian yang mendoakan. Hal ini juga hendak mengingatkan kepada kita bahwa orang memiliki misi dan kerohaniannya.
Sehingga hal itu juga yang terus diingat-ingatkan. Jadilah teladan. Tapi juga mengingatkan lagi bahwa ini baptisan kudus ini bukan kepercayaan tahyul. Jadi lain kali kok ada anak-anak yang ketika sakit, dia bilang pi baptis juga ke sana dia. Supaya dia baik-baik deh, semua baik deh sakitnya, nak seperti itu. Baptisan adalah bagaimana orang menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi sama dengan apa? Mendaftar dulu. Baptisan adalah salah satu bagian. Nanti CD berarti adalah anggota penuh. Dan dimulai dari baptisan. Sehingga orang diingatkan bahwa baptisan adalah pengganti sunat dalam perjanjian. Baptisan ini dilakukan sama dengan sunat hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Apalagi Devon laki-laki Kang. Jadi memang cuma boleh satu kali. Karena kalau dua kali sunat berarti suka biri itu dia tuh. Sehingga orang dengar-dengar Kang dengan berbagai macam hal yang ada di luar, walaupun itu sama-sama orang Kristen, orang diingatkan bahwa orang pebaptisan sama, yaitu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. DP tradisi yang berbeda. Ada yang percik, ada yang selam, ada yang curah, tetapi intinya dibaptiskan bukan atas nama pendeta, tetapi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi bukan cuma baptisan roh yang ada di situ, tetapi lengkap baptisan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga mau kasih ingat lagi, tentunya mari orang jadi orang tua baptis yang berkenan kepada Tuhan, dan kiranya juga orang tetap beserta dalam proses-proses perkembangan dari anak-anak baptis kita, sehingga benar-benar fungsi kita, kepercayaan juga yang diberikan oleh keluarga Wangkelianis boleh menjadi bagian pelayanan anak-anak kekasih yang akan dibaptis di saat ini, kiranya untuk terus memuliakan Allah. Ada pertanyaan? Ada dua pertanyaan yang akan ditanyakan, dijawab dengan ya dengan segenap hati, amin. Ya dengan segenap hati, amin. Kuat, jangan lebih oh. Ya, demikian pada semua Kang. Ada lagi yang belum ada? Bilang 2 orang sudah sekalian. Sambil memberi. Oh, mau menyanyi lagu apa sebentar? Oh iya, aku ada sebagaimana. Aku ada sebagaimana aku ada. Oke. Sambil memberi persembahan. Adakah kamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang amin. Demikian pertemuan kita untuk penggembalaan baptisan di saat ini. Terima kasih untuk keluarga Yanis Wangol, juga Mama Ani, Papa Ani yang telah bersedia diri untuk muliakan Tuhan bersama-sama denganku. Marilah kita memasyurkan namanya. Tunjukkanlah imanmu kepadanya, karena kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Aku mengiringi kau
Allah. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Namun sebelumnya kita akan mengikuti bersama anak dari keluarga Amala Ruitan, Kaiden Gamaliel Amala, yang baru pertama kali datang beribadah daripada pelayanan sakramen baptisan kudus anak dari keluarga Yanis Wangon. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa seperti dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah sesuai dengan Kisah Para Rasul 16 ayat 33, bahkan 1 Korintus 1 ayat 16. Ini berarti pelayanan baptisan yang ditujukan kepada segala bangsa berlaku bagi keluarga dan seisi rumah, meliputi anak-anak dan orang dewasa. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Kisah Para Rasul 2 ayat 39 menyatakan baptisan adalah tanda meterai dari kerajaan, dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Dan bagi orang dewasa yang belum dibaptis, menerima pelayanan baptisan adalah merupakan pengambilan keputusan iman oleh kuasa Roh Kudus untuk menerima tanda dan meterai keselamatan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Justru itu, pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan Gereja Reformasi termasuk di Gelim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan, orang dewasa dan jemaat berikrar melayangkan baptisan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan. Dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa Pencipta mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan anak-anak maupun orang dewasa. Dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati anak-anak dan orang dewasa supaya berakar serta berdasarkan pada kasih. Di lain pihak, baptisan itu mewajibkan semua orang yang telah dan yang akan dibaptis saat ini untuk mengasihi Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap hati
dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, bahkan untuk melayani seorang akan yang lain dalam kasih dan tidak mengambahkan diri lagi kepada dosa. Bapa Sorgawi, di tengah-tengah persekutuan ini, kami hendak diperlihatkan dan mengikuti bersama firman yang kelihatan melalui sakramen baptisan kudus yang akan dilayankan kepada anak kekasih Devon Elia Yanis yang dibawa oleh keluarga orang tuanya, keluarga Yanis Wangol, bersama dengan Mama Ani dan Papa Ani. Ya Tuhan, biarlah kiranya hanya kuasa-Mu saja yang akan memegang kendali. Bahkan juga ketika sakramen baptisan kudus ini dilaksanakan, sebagaimana Engkau telah menyertai kehidupan anak kekasih Dewa, kuasa Tuhan akan lebih lagi berkarya di dalam dia, supaya ia akan benar-benar memiliki hati, jiwa, dan roh yang mengasihi Tuhan sepanjang kehidupannya. Dalam sakramen baptisan kudus yang akan kami laksanakan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengikuti pembacaan orang tua pembaptisan. Kita ikuti nama orang tua pembaptisan. Nama anak sesuai dengan akte Devon Elia Yanis. Tempat lahir itu 24 Juli 2021. Nama ayah Ricky Yanis Kesar. Nama ibu Natalia Waro. Nama orang tua baptis Amaludin Laude SD, Penatua Jadinya Antoni SD, Penatua Jadinya Roderick Matahari, AC Panase AML, Marina Dorothea Diautum, Yunita Diautum SP, James Mikael Osak SPD, Sos Mikael Omong Espo, Hermawati Manurun SPD, Lydia Agnes Yadwali, Pinikan Wawon, Franky Maheso. Kemudian Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan menerai suatu kebenaran. Kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut, bukan karena kebiasaan atau kepercayaan itu. Kita mendengar yang demikian, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas kepada orang tua dan orang tua baptisan anak yang akan dibaptis.
orang tua dan orang tua baptisan. Apakah jawaban saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Amin. Devon Elia Yanis. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari pembukaan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-33, 1 Korintus pasal 10 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-33 yang menjadi pokok perenungan kita di hari ini sampai dengan ayatnya yang ke-33 dalam satu perikop Israel sebagai suatu peringatan. Dan bacaan Alkitab kita di saat ini kita akan membaca secara berbalas-balasan sampai akan membaca ayat berapa benar, dan Bapak Ibu Saudara sekalian mohon dapat membaca untuk yang berapa ganjil. Kita mulai. Karena itu saudara-saudaraku yang bukankah jawaban mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada apa persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah Allah dengan kita pecah-pecah
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau para mulia latar belakang 1 Korintus ini jauh sejak Galio yang menjadi gubernur Akaya, ini Korintus ini sudah dikenal sebagai kota yang maju, kota yang berkembang dengan penduduk-penduduknya majemuk karena daerah pelabuhan. Jadi semua bangsa kebanyakan ada di sana. Di sana terkenal ada 12 tempat penyembahan berhala, juga kuil-kuil. Dan yang paling terkenal yang selalu mungkin juga menjadi pengetahuan kita, kalau katakan tiap kali pembacaan di Korintus tetap mengingatkan bahwa ada kuil yang terkenal, yaitu kuil Afrodit dan juga dewa kesuburan. Kuil Afrodit adalah dewa cinta dan telah berlangsung lama, sehingga bagi mereka itu hal-hal tentang penyembahan berhala atau juga bikin-bikin kuil, itu persembahan-persembahan kepada berhala, itu adalah hal-hal yang biasa karena sehidup dengan orang itu dia. Sehingga karena kebiasaan-kebiasaan itu, praktek-praktek kepercayaan mereka yang ada di situ, orang bilang sama. Seperti penyembahan berhala di Korintus waktu itu. Tapi itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Jika kita adalah orang Kristen, maka penyembahan berhala tidak dibenarkan. Jadi di sini Paulus mengingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus berarti ada hal-hal yang harus orang jauhi, termasuk di dalamnya penyembahan berhala. Dikatakan jauhi artinya melanggar hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kristus, sekalipun terdapat perbedaan dalam persekutuan orang percaya, tetapi kita sebagai gereja adalah tubuh Kristus yang tidak akan berubah. Paulus terus mengingatkan tentang persekutuan yang memberi persembahan. Saudara-saudara, orang Kristen yang berada di Korintus, bahkan juga orang-orang yang hidup bukan menjadi pengikut Kristus, sepertinya pada kondisi yang ada pada waktu itu, tentang kebiasaan mereka di dalam memberi persembahan. Mereka yang sudah menjadi Kristen masih ada dalam praktek penyembahan yang sama dengan kepercayaan lain. Menurut mereka itu adalah hal yang benar, karena memang itu sepanjang pengetahuan mereka itulah yang mereka lakukan, karena memang sudah terbiasa. Tapi ternyata tidak, itu adalah hal yang salah. Sehingga meskipun mereka pada waktu itu telah mengaku sebagai pengikut Tuhan, tapi praktek hidup mereka tidak sesuai dengan Tuhan. Mungkin juga mereka telah mengalami penyertaan Tuhan dan mereka telah menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi dalam kehidupan orang-orang Korintus di waktu itu, praktek-praktek menduakan Allah tetap mereka perbuat. Padahal orang tahu bersama Allah tidak mau diduakan. Allah ingin dia adalah satu-satunya yang disembah, sehingga kita tidak bisa hidup dengan di satu sisi orang menyembah Allah. Yang kedua, apakah itu membangun? Saudara-saudara, hal ini juga tentunya menjadikan kita untuk memikir-pikirkan lagi apa yang orang juga ketika orang mau beride. Ya kan orang berpikir, wah itu kan orang PH untuk berbicara. Itu memang orang PH hak asasi kita. Tapi tentunya ini sekali lagi mengingatkan mesti mempertimbangkan dua hal. Apakah semuanya yang orang dengar itu berguna? Yang kedua, apakah itu membangun? Kadang memang ada yang berguna, tapi belum tentu hal itu membangun. Sehingga Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, kalau mau berbuat sesuatu, jangan cuma berpikir tentang kita. Ini juga termasuk pada pemahaman-pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh
Karena udah bilang kan dalam nama yang penyembahan berhala. Nah di sini Paulus mengingatkan bahwa bumi dan segala isinya itu adalah milik Tuhan. Nah orang Kristen tidak perlu menjauhi undangan jamuan dari orang-orang yang memuliakan Allah. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian. Dua puji-pujian. PKB
hamba Tuhan, Pendeta Ibu Maya Vita Kalimangan Deon yang sudah melayani ibadah saat ini. Tuhan sertai, Tuhan tuntun dimanapun hamba yang berada. Terima kasih Bapa di sorga, ke dalam kanan kasih-Mu kami pertaruhkan kehidupan keluarga hamba. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Luar biasa Wangon, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah dalam kehidupan kita selama percaya. Hari ini kita diperkenankan beribadah di gedung gereja dalam ibadah minggu dan dalam rangkaian pelayanan sakramen baptisan kudus anak yang terkasih dari keluarga Yanis Wangol, Devon Elia Yanis. Dan hari ini juga bersyukur atas berkat Tuhan bagi anak Devon boleh membilang usia 1 tahun. Untuk itu di siang hari ini keluarga mengundang kita sama-sama dalam ibadah syukur. Dan sebelum kita beribadah, kita akan dengarkan ucapan selamat datang dari keluarga. Selamat siang, shalom, damai di hati. Di siang hari ini kami keluarga Janis Wangol menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas berkat perlindungan, penyertaan, dan berkat damai sejahtera di mana pada hari ini tanggal 24 Juli 2022 anak kami Devon Elia Janis boleh diserahkan dalam peneguhan baptisan kudus pada ibadah tadi pagi. Kami sangat bersyukur di hari ini pun
tanggal 24 anak kami boleh diberkati lewat ketambahan usia 1 tahun. Iya. Jadi kami keluarga bersyukur. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang kepada yang terkasih Ibu Pendeta Maya Vita K. Morgantung STO, kepada jemaat kolom 2 yang boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah syukur di siang hari ini, dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang datang dari Manado yang boleh berbagi sukacita bersama dengan kami keluarga. Kami ucapkan selamat datang, selamat kita beribadah. Terima kasih. Ibadah akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Ibu Maya Vita K. Morgantung STO. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan keluarga Yanis Wangol yang bersukacita saat ini kita menyatu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan Allah kita. Bersyukur untuk segala tuntunanmu dan rencana keluarga kami. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi kasih dari sorga dan apa yang seterusnya. Dalam tuntunan Allah Bapa persekutuan syukur ini. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Aku hendak bersyukur. Pembaruan dari Allah dengan kerendahan hati. Ajarlah kami Tuhan untuk mengenal Engkau secara besar dan sadar selalu akan segala keterbatasan kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang kasihnya sangat besar. Saat ini kami datang dalam satu persekutuan yang bersyukur bersukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga Yanis Wangol. Ketika Tuhan berkenan memberikan usia yang pertama, ulang tahun 1 tahun daripada anak kekasih Devon Elia Yanis. Kami juga ada dalam satu syukur keluarga boleh membawa anak kekasih ini untuk boleh menerima sakramen baptisan kudus.
ada kelemahan keterbatasan kami yang menghasilkan dosa-dosa dan pelanggaran kepadamu ya Tuhan Allah. Maka ampuni kami ketika kami hidup dalam kehidupan yang tidak bertanggung jawab kepadamu. Ampuni kami ketika kami hidup hanya seturut dengan kehendak kami. Ampuni kami ketika kami tidak sanggup untuk menjadi berkat dan juga tidak menjadi teladan. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari laut, kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Mari berdoa, kami memohon penyertaan dan kuasa-Mu bagi kami sekalian yang akan membaca dan merenungkan firman. Pokok perenungan kita di hari ini, saat ini, Ulangan pasal 11 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Sebelum khotbah kita akan mendengarkan puji-pujian. Puji-pujian yang pertama dari Mama Ani Papa Ani. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita ada dalam satu syukur bersama keluarga Janis Wangol. Pas di tanggal 24 Juli, usia pertama 1 tahun, pas juga boleh diantar untuk boleh menerima sakramen baptis. Ingatkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab daripada orang tua dan orang tua baptis. Di zaman perjanjian lama, supaya dorang tidak lupa itu Taurat Tuhan. Karena ketika mereka hidup, menurut mereka, ketika mereka hidup dalam Taurat Tuhan, mereka akan menikmati berkat-berkat yang daripada tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan. Nah, saudara-saudara, sering dijumpai
Ada orang-orang tua yang sangat memanjakan anak-anak mereka dengan materi. Apapun yang orang minta pasti dapat. Fasilitas-fasilitas banyak yang disediakan secara berlebih itu tidak membawa kebaikan bagi anak tersebut. Ada anak-anak karena orang tua kadang di rumahnya nak jaga baku dapat, mereka menjadi kebiasaan yang baik. Nah, di sisi lain ada juga orang tua yang bersikap termena. Jelas-jelas mereka telah berlaku dursila dan tidak mengindahkan Tuhan, malahan ia cuma kesedihan. Padahal pengamsal juga pernah mengatakan, Amsal 29 ayat 15, ungkapkan saat ini di mana kasih dan teguran itu harus dapat berjalan. Mendidik dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak memang harus dilakukan sejak dini. Dan ini adalah langkah yang tepat untuk mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Di mana orang tua harus menjadikan rumahnya sebagai tempat pendidikan rohani dan mesbah doa, tempat bagi bersekutu, bagi keluarga untuk bersekutu, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, di mana di dalam keluarga disitulah orang memberikan pelajaran bagaimana praktek-praktek yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan, melalui tentunya keteladanan hidup orang tua. Orang berharap kalau itu orang pe anak mau jadi bagus, kalau dia pe mama dan dia pe papa hari-hari bakal tuh nyana ada kok itu keluarga kok ada tuh fokus sama bakalai. Tapi kalau kurang hari-hari kan stres lah itu anak tuh. Kalau itu dia pe orang tua, dia pe bangun pagi kurang dah lihat aku tuh, atau nyana kurang dah minum-minum, mabuk, pada akhirnya DP besar-besar, papa adik anak satu meja, minum, bayangkan Ustaz. Sehingga orang juga pernah mendengar bahwa ada yang orang tua padahalnya gunung DP anak karena mahabono. Bagaimana mendidik anak kalau tidak ada teladan? Sehingga apalagi kalau nyana urus baik-baik, apalagi tidak mengajarkan hal-hal yang baik. Karena memang pendidikan rohani yang dimulai dari keluarga akan membentuk anak-anak menjadi generasi masa depan yang menggenapkan rencana Tuhan. Dan itu tentunya yang menjadi orang harapan bagi anak-anak kita. Terlebih juga bagi kehidupan yang kekasih Devon Elia Janis. Dia bertobat, Kang. Jangan kasih tunjuk betul. Dan kakek mama Ani, papa Ani tuh anak serani tuh lebih rajin daripada DP mama Ani, papa Ani. Mama Ani, papa Ani oras-oras. Yang kaget jadi begitu. Semoga tidak demikian. Dan biarlah kiranya orang tetap doakan orang pe anak-anak serani supaya mereka juga boleh bertumbuh dan berbuah dalam Kristus dan kehidupan mereka boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati sukacita di saat ini. Amin. Sebagai tanda syukur kita sambil memberi, kita menyanyi besarlah untungku jika Yesus milikku dan apa yang seterusnya. Bersuka jiwaku karena damai
untuk boleh berada di belakang meja yang telah dipersiapkan. Hari ini kita menyaksikan Tuhan berperkara memberikan sukacita usia ulang tahun yang pertama. Usia 1 tahun daripada Devon. Karena itu kita akan melihat pemasangan lilin. Lilin ada angka 1, di situ ada 1, ada 1. Ada 3. Mari yang 1, yang 2 kok di atas cookies jadi dianggap 1. Silakan dipasang sambil orang ini pasang lilinnya. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yang di atas aku sudah mau pasang. Pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya, ada banyak lilin yang menjadi tanda bahwa terang Tuhan juga akan terus menjadi nyala, api yang terus menyala. Walaupun kalau lilin ini boleh cepat habis DP nyala api karena angin. Ada le? Oh iyo, kalau delapan ini Bapak Billy kan? Sudah Jo. Sudah. Iya, ya 1 juga mau pasang lilinnya. Biar nanti tiap dia baru mau pasang. Ini angin lu mau ngapain orang. Sebelum Tora akan kembali memasang dan meniup lilin, silakan Bunda, Ayah, Kakak, Oma make a wish. Apa yang menjadi harapan dari pribadi dalam hati doakan sampaikan kepada Tuhan. Dipersilakan. Make a wish. Berdoa, berdoa, berdoa. Amin. Terus panjang umurnya, sehat badannya, dan apa yang seterusnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sementara ayah akan memasang lilin-lilin, diundang Mama Ani dan Papa Ani supaya boleh bergabung. Mau pele angin untuk boleh bersama-sama melihat bagaimana sukacita anak Sarani boleh merayakan ulang tahun, menikmati usia pertama, bukan ulang tahun, menikmati usia 1 tahun, usia pertama. Sebelumnya orang akan tiup lilinnya dulu, baru habis itu mau nyanyi. 1, 2, 3. Kuat, kakak. Iya. Iya, kita berikan tepuk tangan. Orang menyanyi selamat ulang tahun. Ayah, bunda, kakak, oma, mama Ani, papa Ani akan memberikan jabatan tangan dan ciuman untuk Devon. Mana ada yang kopi tuh? Mama Ani, papa Ani boleh masuk tuh. Soboster. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kakak. Oh, udah siap. Selamat panjang dan bahagia.
pujian ataupun puji-pujian dari kaum keluarga. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih untuk kesaksian dari kaum keluarga. Mari kita berdoa. Jawab yang mulia ketika Tuhan telah memakai mereka melalui panggilan yang daripada keluarga Yanis Wangol untuk membentuk anak kekasih Devon Elia Yanis, maka Tuhan juga yang akan memberkati segenap pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka. Ya Bapa di dalam sorga, kasih setiamu terus melingkupi kami, sehingga saat ini juga kami telah memberi persembahan syukur. Terima persembahan ini supaya layak digunakan untuk menopang segenap bentuk pelayanan yang ada. Kembalikan kecukupan berkat, supaya kami akan terus memuliakan Engkau. Dan juga ya Tuhan Allah, di tengah-tengah persekutuan Jemaat Kolom 2, dalam keadaan sakit, adik Dominik yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia, tangan Tuhan yang bekerja akan menyembuhkan dan memulihkan dia di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan menikmati berkat sajian yang telah dipersiapkan oleh kaum keluarga. Biarlah kiranya Tuhan layakkan tubuh kami untuk menerima berkat ini, dan kiranya berkat ini juga akan terus membawa kekuatan bagi kami. Keluar janjimu seperti fajar. Jika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak bertahan dalam kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyatu dalam. Berikanlah kami terus petunjuk Tuhan untuk tetap menjadi satu keluarga yang layak dan diberkati oleh-Mu. Pergilah dan jalanilah hidup ini dengan memberi buah sejahtera selalu melingkupi keluarga Janis Wangol serta anak Devon Elia Janis, sambil terus memberkati kehidupan kita semua sekarang ini dan selalu terus. Amin. 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 Disilakan duduk. Tuhan memberkati. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, ini Pada kita boleh terlaksana dalam penyertaan Tuhan. Itu disampaikan terima kasih kepada pendeta Mayak kita Kemor Ngantung Teol yang melayani ibadah syukur sekaligus ibadah jemaat kolom 2 di siang hari ini. Tuhan kiranya senantiasa berkati dalam kehidupan bersama keluarga Kemor Ngantung. Seluruh jemaat kolom 2 juga menyampaikan banyak selamat untuk keluarga Yanis Wangol. Hari ini boleh membawa anak Devon dalam menerima sakramen baptisan kudus, juga hari ulang tahun Devon yang pertama. Tuhan berkati selalu di masa-masa tumbuh kembang Devon. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan dan dalam persiapan keluarga, informasi untuk pelayanan ibadah kolom. Jadi untuk kolom kita tidak lagi beribadah di hari Selasa karena sudah dilaksanakan hari ini. Dan di minggu depan tanggal 2 Agustus, hari Selasa 2 Agustus, terjadwal di keluarga Sukamto Sumulang, tapi ada permintaan untuk pertukaran jadwal dengan keluarga Sumarau Antoni. Jadi ibadah di Selasa 2 Agustus akan dilaksanakan di rumah keluarga Sumarau Antoni. Demikian untuk informasi, disilakan untuk Bipra. Wanita Komedu menyampaikan banyak selamat kepada keluarga Yanis Wangol atas ketemu usia anaknya terkasih Devon Elia Yanis dan pada hari ini juga atas hari Kamis tanggal 8 kita akan bertemu di rumah keluarga Runtut Tikoami. Jadi akan diganti oleh pendeta tidak mendapat. Minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 jam 8 pagi di rumah Ade Rifando Laode. Dan seluruh anak sekolah minggu mengaji menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Ade Devon. Tuhan memberkati tumbuh kembang Ade Devon dari sekarang sampai selamanya. Informasi untuk ibadah pemuda dan remaja minggu depan tanggal 31 Juli bertempat di keluarga Laode Antoni, Kadim James Pitogos Cinta. Ya demikian.
sekian informasi, dan karena tadi sudah didoakan oleh Ibu Pendeta untuk karena meja sudah tersedia. Raja Wali terbang tinggi di angkasa.
yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Kau selalu denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Yo, hati-hati jalan.
Satu dua, satu kali lagi. Satu dua. Happy dan sebelah sana Pak sekali tadi. Oke tahan.